Satu unit bot terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Mentawai pada Senin 14 Juli 2025. Akibatnya 11 dari 18 orang yang menaiki bot dilaporkan sempat dinyatakan hilang di wilayah tersebut. Terbaliknya satu unit bot berpenumpang sejumlah pejabat dan pegawai dinas serta satu orang anggota DPRD Mentawai terjadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Bot yang berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di tengah perjalanan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, bot terbalik di Selat Sipora dan dilaporkan ke Basarnas. Perahu berjenis bot penyeberangan dengan panjang 12 meter bermesin 40 PK hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Ya, pencarian satu unit bot yang berpenumpang pejabat dan pegawai dinas terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Mentawai dilanjutkan pada Selasa pagi. Cuaca buruk hingga ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter juga menyulitkan tim SAR gabungan menemukan titik terakhir korban. Tim SAR gabungan dengan Komando Kantor SAR Mentawai harus menyusuri perairan Kepulauan Mentawai dari Sikakap menuju Tua Pejat dan juga Selat Sipora menggunakan KN SAR Ramawijaya. Selama pencarian ini pemirsa, tim SAR terus dihadang gelombang tinggi dari 2 hingga 3 meter. Namun belum terlihat tanda-tanda keberadaan bot yang berisikan sejumlah pejabat dinas Kabupaten Mentawai, satu anggota DPRD serta 3 anak-anak. Data terbaru yang dirilis oleh Kantor SAR Mentawai, 6 penumpang telah ditemukan di Kecamatan Pagai Utara, di Kampung Mapinang 6 orang, kemudian di Kampung Guluguluk 9 orang dan di Kampung Bulau sebanyak 1 orang dengan total 16 orang. Saat ini kapal tim SAR merapat ke dermaga Pasapuat, Kelurahan Saumangayak, Kecamatan Pagai Utara karena 10 orang yang baru ditemukan tersebut tersebar di berbagai lokasi di utara untuk dijemput dan dievakuasi ke Tua Pejat. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban kapal bot di perairan Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, hingga siang ini pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami ada Bapak Dio Ulwi Winanda selaku Kasih Ops Kantor SAR Mentawai. Selamat siang Pak Dio, hingga saat ini ada berapa yang masih hilang Pak dan berapa yang dinyatakan selamat? Baik, ini adalah informasi terupdate di lapangan, di mana pada saat ini 7 orang yang selamat di Mapinang Utara itu pada saat ini telah berada di KN SAR Ramawijaya bersama kami. Kemudian 10 orang yang selamat yaitu mereka hanyut sampai pesisir pantai di Desa Gulu-Gulu. 10 orang tersebut telah dibawa oleh masyarakat, kemudian pihak Desa Gulu-Gulu menuju KN SAR Ramawijaya. Kemudian pada saat ini mereka baru sampai di KN SAR Ramawijaya, demikian, Mbak. Ya, bagaimana upaya pencarian korban hari ini? Apakah ada kendala tertentu? Karena kita tahu ini kejadiannya kemarin ya Pak ya, pagi ya, kemudian didapatkan informasi pada sore hari, tapi hari ini juga masih belum ditemukan sejumlah korban hilang. Apa upaya-upaya yang dilakukan? Baik, kendala yang kami temukan yaitu memang kita tahu banyak kapal-kapal ataupun bot-bot di Mentawai yang tidak mempunyai sinyal emergensi, baik itu IPEP ataupun PLB. Sehingga kami dari Basarnas kami kesusahan untuk menentukan titik terakhir kapal tersebut mengalami kecelakaan, apakah itu terbalik ataupun dilamun ombak. Itu kesusahan kami. Kemudian juga pada saat malam hari,
di perairan ataupun di Laut Mentawai ini apabila terjadi badai itu ketinggian dari gelombangnya itu mencapai 2,5 sampai 3 meter. Kemudian tadi malam pada saat pencarian juga kecepatan angin yaitu 35 sampai 36 knot. Ya. Pak Dio, mengenai identitas dari korban, siapa saja ini Pak berarti yang masih dalam pencarian? Apakah identitasnya diketahui? Iya, untuk satu orang yang masih dalam proses pencarian itu atas nama Guntar, tapi juga barusan kami juga ada dapat informasi terbaru, tapi nanti akan kami update lagi. Ya, Pak Dio, kita ingin memastikan lagi apakah bot ini memang kerap digunakan oleh warga untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat lain atau memang ini hanya situasional digunakan pada saat terjadi kecelakaan kemarin atau bagaimana sebenarnya? Kurang jelas suaranya gimana? Ya, kita ingin memastikan apakah bot ini memang digunakan untuk penyeberangan warga sehari-hari atau memang ini hanya digunakan situasional oleh warga, disewa oleh kepada pihak tertentu atau bagaimana, Pak? Jadi untuk kejadian yang ini perahunya itu atau bot tersebut itu disewa oleh dari kelompok tersebut disewa ke pihak tertentu gitu. Baik. Pak Dio, skenario pencarian hari ini ada berapa tim yang dikerahkan Pak untuk proses pencarian satu korban yang masih hilang itu? Baik, akan kami sampaikan untuk tim yang terlibat di lapangan itu ada dari kami Basarnas, kemudian ada dari TNI, Polri, ada dari TNI AL juga semuanya ada, BPBD ada, kemudian dari masyarakat juga sangat membantu kami melakukan penyisiran di pinggir pantai, di mana teknik pencarian kami sama seperti biasa sesuai prosedur. Kami akan kejar ke LKP, kemudian kami akan sesuaikan dengan SARMAP, yaitu sebuah aplikasi yang memang ditetapkan bagaimana sistem pencarian kami pada saat baik di hari pertama maupun hari kedua. Demikian, Mbak. Ya, Pak Dio, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak keluarga mengenai korban yang masih hilang dan masih dicari ini atau kemudian disediakan posko aduan? Ya, untuk posko komando itu ada di Dermaga Topejat. Jadi posisi KN Saramawijaya pada saat ini berada di Pasapuat. Ini hanya sebagai untuk transfer korban karena seluruh korban akan kami bawa dari Pasapuat menuju Dermaga Topejat. Baik, terima kasih atas informasinya. Kasih Ops Kantor SAR Mentawai, ada Bapak Dio Winanda sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harapkan pencarian hari ini berjalan lancar ya dan satu korban yang masih hilang bisa segera ditemukan.